Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas penelitian operasional kami yaitu analisis sensitivitas. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami yang pertama ada Karisa Esmi Purnomo, kemudian ada saya sendiri, Level Aziza, kemudian ada Nanda Eka Sabrina, Syifa Maulida, dan Satya Arya Putra Sasanto. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang definisi analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perubahan dalam suatu parameter dapat mempengaruhi solusi atau hasil dari suatu model. Misalnya nih, jika ada sedikit perubahan pada nilai parameter, lalu itu menyebabkan perubahan besar pada solusi akhir, maka itu tandanya solusi tersebut sensitif terhadap parameter itu. Sebaliknya, kalau perubahan parameter tidak terlalu mempengaruhi hasil, maka solusi bisa dikatakan tidak sensitif atau cukup stabil. Melalui analisis sensitivitas ini, kita bisa mengevaluasi seberapa besar pengaruh suatu perubahan parameter, sekaligus melakukan perhitungan tambahan berdasarkan tabel simplex untuk tetap mendapatkan solusi optimum. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari analisis ini adalah untuk menghindari proses penyelesaian ulang model jika terjadi perubahan pada parameter tertentu. Perubahan-perubahan tersebut umumnya dikategorikan sebagai berikut. Yang pertamanya itu perubahan pada koefisien fungsi tujuan yang biasanya dilambangkan dengan CJ, yaitu evaluasi terhadap koefisien tujuan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nilai koefisien CJ dapat berubah tanpa mempengaruhi solusi optimal yang telah dicapai. Lalu yang kedua ada perubahan pada nilai batas kanan atau biasa dilambangkan dengan BI, yaitu perubahan terhadap nilai batas kanan dapat memengaruhi jumlah produksi yang direncanakan. Akibatnya, nilai dari fungsi tujuan juga akan mengalami perubahan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana perubahan kapasitas sumber daya masih dapat diterima agar solusi optimal tetap berlaku. Nah, selanjutnya di sini ada landasan teori yang kami ambil, yaitu penelitian menurut Habibie, Panjaitan, dan Oktariani pada 2024, yaitu tentang analisis sensitivitas adalah metode untuk mengevaluasi pengaruh perubahan kecil pada parameter model seperti koefisien fungsi tujuan atau batasan kendala terhadap solusi optimal. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perubahan masih dapat ditoleransi tanpa mengubah hasil optimal. Nah, dalam penelitian ini, perubahan waktu di produksi dan pembungkusan berdampak langsung terhadap keuntungan yang menunjukkan pentingnya identifikasi parameter yang sensitif dalam pengambilan keputusan. Analisis sensitivitas juga berkaitan erat dengan konsep harga bayangan atau shadow price dalam teori dualitas. Nah, lalu selanjutnya ada langkah-langkah penyelesaian dari analisis sensitivitas. Yang pertama itu, kita tuh analisis terlebih dahulu parameter atau faktor yang mungkin berubah, seperti harga bahan baku, biaya operasional, atau permintaan konsumen. Setelah itu, kita memperkirakan sejauh mana parameter-parameter tersebut tuh bisa berubah dengan membuat beberapa skenario perubahan. Lalu selanjutnya, kita menentukan ukuran hasil atau worth yang ingin dilihat dampaknya, misalnya keuntungan, efisiensi, atau biaya total. Setelah parameter dan skenario ditentukan, kita menghitung bagaimana perubahan setiap parameter memengaruhi nilai hasil tersebut. Lalu langkah terakhir adalah menyajikan hasil perhitungan dalam bentuk grafik agar hubungan antara perubahan parameter dengan hasil akhir bisa terlihat jelas dan mudah dipahami. Lalu selanjutnya ada contoh soal. Sebuah pabrik memproduksi kaos dan sweater. Untuk memproduksi satu buah kaos dibutuhkan biaya sebesar $2 dan 3 jam pengerjaan. Untuk memproduksi satu buah sweater, pabrik membutuhkan biaya sebesar $4 dan 2 jam pengerjaan. Minggu ini, pabrik tersebut punya kapasitas sebesar $220 dan 150 jam. Kalau kaos dijual seharga $6 dan sweater $7,
berapa banyak masing-masing produk tersebut diproduksi agar keuntungan bisa maksimal. Nah, ada skenario perubahannya. Yang pertama itu berupa keuntungan optimal jika kaos dijual seharga $7 dan sweater $10. Lalu yang kedua, jika kapasitas biaya operasional dinaikkan menjadi $250, berapa keuntungan optimal yang bisa diperoleh? Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembahasan dari contoh soal tersebut. Langkah pertama yaitu menentukan terlebih dahulu tabel eh, menggunakan metode simplex, kemudian dicari model metode primalnya, yaitu dengan menentukan kendalanya terlebih dahulu. Dari soal terdapat fungsi kendalanya itu 2x1 ditambah 4x2 lebih kecil dari sama dengan 220 dan juga 3x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari sama dengan 150. Maka dari itu didapatkan z-nya yaitu sama dengan 4x1 ditambah 3x2. Lalu untuk model dualnya yaitu diubah menjadi 2y1 ditambah 4y2 lebih besar dari sama dengan 4 dan juga 4y1 tambah 2y2 lebih besar dari 3 dan didapatkan Z minimalnya yaitu 220Y1 plus 150Y2. Kemudian untuk skenario yang pertama yaitu berapa keuntungan optimal jika kaos dijual seharga $7 dan sweater seharga $10. Langkah yang pertama yaitu merubah fungsi tujuannya yang dari Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2 berubah menjadi Z sama dengan 7 min 2x1 7 dikurang 2x1 ditambah 10 dikurang 4x2, di mana 7 ini adalah harga jika kaos dijual dan dikurang dengan 2 yang di mana 2 ini termasuk harga biaya produksi satu kaos dan juga ditambah dengan 10 10 ini merupakan harga dari harga jual sweater dan 4 ini merupakan harga satu produksi dari sebuah sweater. Lalu dapatkan hasil Z sama dengan 5x1 ditambah 6x2. Kemudian setelah dapatkan fungsi Z-nya, dihitung menggunakan matriks, yaitu tadinya kan 4 dan 3, kemudian dibalik menjadi 3 dan 4, lalu dikalikan dengan matriks S1 dan S2, yang dimana dapatkan hasil yaitu 1/8 dan juga 5/4 untuk Z-nya. Lalu menghitung perubahan Z-nya yang 5x1 ditambah 6x2, di mana 6 ini ditukar dengan 5 menjadi 6,5 lalu dikalikan dengan matriks S1 dan S2 juga lalu dapatkan hasil 1 dan 1. Kemudian dimasukkan ke nilai Z minimalnya yaitu sama dengan 220Y1 ditambah 150Y2 di mana Y-nya itu bernilai 1 dan Y2-nya itu bernilai 1 kemudian dapatkan hasil 370. Kemudian dimasukkan ke dalam Z yang sudah diubah fungsi tujuannya, yaitu 5x1 dan 6x2, di mana 5 dikalikan dengan 20, yaitu nilai kanannya, ditambah 6 dikalikan nilai kanan x2, yaitu 45. Maka didapatkan hasil Z sama dengan 370. Maka dari itu, laba naik dari yang tadinya $215 menjadi $370. Selanjutnya ke skenario 2, yaitu jika kapasitas biaya operasional dinaikkan menjadi $250, berapakah kemungkinan keuntungan optimal yang dapat diperoleh? Langkah pertama yaitu menentukan dulu model primalnya. Didapatkan fungsi kendalanya yaitu 2x1 dan plus 4x2 lebih kecil dari sama dengan 220, lalu diubah 220 ini menjadi 250. Kemudian ya, untuk nilai Z-nya masih sama yaitu 4x1 ditambah 3x2. Langkah selanjutnya yaitu mengalihkan 250 dan 150 dengan matriks S1 dan S2. Kemudian dapatkan hasil yaitu 56 1/4 dan juga 12 1/2. Hal ini menunjukkan X2 naik dari 45 menjadi 56 1/4, sedangkan X1-nya turun dari 20 menjadi 12 setengah. Lalu dimasukkan ke rumus Z-nya, yaitu Z sama dengan 4x1 tambah 3x2, di mana X1-nya adalah 12 1/2 ditambah dengan 3, lalu dikalikan 5, 6, 1/4, didapatkan hasil 218 3/4. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa biaya operasional naik menjadi $250 yang berguna untuk meningkatkan keuntungan optimal, yang dimana dengan menurunkan produksi kaos menjadi 12,5
dan menaikkan produksi sweater menjadi 56/4. Maka laba yang diperoleh yaitu 218 3/4. Baik, untuk kesimpulannya adalah analisis sensitivitas digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan pada parameter, seperti harga jual atau kapasitas dari sumber dayanya sendiri. Jadi dapat mempengaruhi solusi optimal tanpa perlu menyusun ulang model tersebut. Nah, dengan metode ini kita bisa melakukan antisipasi dari berbagai skenario perubahan dan tetap mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi dari contoh produksi kaos dan sweater itu bisa dibuktikan bahwa perubahan harga ataupun kapasitas operasional dapat mempengaruhi jumlah produksi dan keuntungan. Karena itu juga analisis sensitivitas sangat membantu dalam perencanaan produksi dan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel juga efisien. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.